datang Ibu di sekolah kami. Monggo masuk. Selamat pagi. Sudah bercerita bahwa hari ini saya sebagai PT akan melaksanakan pendampingan individu satu. Dukungannya baik sarana maupun prasarananya untuk keberlangsungan dari pendampingan satu Masuki guru penggerak dan yang hebat-hebat, guru yang hebat-hebat ini untuk guru masa depan di abad 21. Baik Ibu Rahma, selamat datang di sekolah kami. Kami menyambut dengan senang hati. Luar biasa, sekolah kami cukup jauh. Ibu sampai tepat waktu. Ya, alhamdulillah. Kami tetap support. Ya, mohon bimbingan, pendampingan untuk guru saya, Pak Sugianto, telah benar-benar menjadi guru yang mampu menggerakkan, bergerak dan tergerak semuanya memberikan transformasi perubahan untuk SMP 11 khususnya dan SMP sekolah kami bina umumnya. Silakan Ibu, ruangan saya terbuka untuk mereka pendampingan atau nanti di ruang media monggo di mana saja. Foto ya Pak, atau seperti itu. Iya, sampul positif 2-3. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Bapak melakukan pembelajaran daring sejak ini? Kepala sekolah sangat mendukung Bu. Ini dibuktikan dengan Ibu Kepala Sekolah itu memberi ruang untuk saya melakukan kegiatan daring. Jika dirasa daring dilakukan di sekolah nanti itu sampai lewat maghrib, maka saya jam 2.30 saya diizinkan pulang untuk mencari tempat untuk daring oleh kepala sekolah. Kemudian rekan-rekan yang lainnya mereka biasanya saya lebih nyaman di perpustakaan Bu. Nah, rekan-rekan di perpustakaan itu menyediakan tempat untuk saya daring gitu. Jadi sudah ada ya Pak ya? Iya Bu. Tidak lanjut. Berdasarkan pembelajaran filosofi kehadiran ya Pak ya, yang sudah Bapak pahami dan sudah Bapak pelajari, apa perubahan yang dilakukan Bapak di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran? Jadi Bu, pada KHD ini saya tertarik dengan berpihak kepada murid dan mengabah kepada murid. Jadi perubahan pembelajaran saya di kelas itu Bu, saya coba menerapkan seperti pembelajaran berdiferensiasi walaupun saya mengajar kelas 9. Jadi saya coba menerapkan media pembelajarannya itu berbeda setiap kelompok mungkin atau setiap anak. Jadi saya memberikan pilihan, memberikan video, kemudian juga saya bikin handout yang materinya sama. Kemudian jika anak tidak memperhatikan, mungkin dia lebih suka mendengarkan saja, saya tidak tegur gitu Bu. Kemudian jawabannya juga begitu, apakah mereka ingin mengekspresikan jawabannya, umpamanya teks naratif ya, boleh mereka membuat seperti gambar. Kemudian boleh juga kalau mereka ingin membuat cerita. Kemudian kalau yang Pak, saya lebih tertarik kalau buat di aplikasi, tapi saya tidak bawa HP, boleh saya buat di rumah Pak. Nah, saya izinkan seperti itu. Ya, setelahnya makna dari pembelajaran yang sesungguhnya. Iya, Kita aja dalam TDP itu kan gitu juga. Apa tagihannya tidak ditetapkan oleh pasien kan? Boleh Bapak terserah mau foto, mau video. Iya, bahkan suruh puisi pun boleh bernyanyi. Iya, itu nanti yang ditetapkan ke anak-anak. Iya Bu. Apa saja pembelajaran Bapak dapatkan dari filosofi pendidikan nasional yang kita dapatkan untuk yang jelas dengan ikut CGV ini dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini Bu, yang saya dapatkan itu diri saya ini seolah-olah menemukan kembali bahwa seorang guru itu harusnya seperti ini, harus melayani anak, kemudian harus meningkatkan kemampuan diri, mau terbuka,
berarti bisa menerima kritikan dari orang lain, juga bisa berkolaborasi dengan teman yang lain seperti itu, Bu. Ini yang harus yang diharapkan dari merdeka belajar dan merdeka mengajar. Bagaimana respon peserta didik atas perubahan yang dilakukan dan bagaimana Bapak melihat respon tersebut? Jadi di kelas 93 itu, Bu, ada anak yang memang ini ya, anak yang di Brunei itu memang agak, kalau belajar itu agak susah, itu maunya ke WC terus kan, Bu. Jadi alhamdulillah dengan kadang saya memutarkan lagu bertemakan bahasa Inggris, jadi anak itu tetap berada di kelas. Kemudian saya melakukan seperti game itu, Bu, main banana, apple, orange. Jadi kalau diucapkan kata ini mereka loncat balik kemana, nah seperti itu. Kemudian ada juga saya memberikan pelajaran itu, anak itu boleh berjalan mencari jawabannya, Bu. Jadi nanti boleh bertanya dengan bapak ibu guru, teman atau ke perpustakaan. Jadi anak yang suka jalan tadi senang, Bu. Mungkin sekalian sudah ke WC, tapi saya tidak marah, saya tetap pantau itu, Bu. Saya tunjuk ketua kelompok mengawasi, Bu. Jadi ada yang di depan gudang yang kan laptopnya cuma satu kan, jadi untuk sumber pembelajaran. Mereka yang di gudang itu mencari sumber belajaran lewat laptop. Nah, terus ketuanya tolong awasan anggotanya di situ. Kemudian juga teman yang mencari jawaban di keliling, saya juga suruh anak-anak itu pantau, Bu. Jadi rasa ngantuk anak itu agak hilang lagi seperti itu. Itu memang ini di sini itu berapa kelas? Kelas semuanya 14, Bu. Semuanya 14 kelas. Satu kelasnya? Satu kelasnya terdiri, kalau kelas 9 itu sekitar 32 sampai 34, Bu. Ini baru satu yang melakukan hal seperti itu baru Bapak aja kan? Dengan Ibu Nur, Bu. Ibu Nur, Pak Ustadz ada 3, Bu. Itu perlakuannya terserah gurunya kapanpun mau atau memang udah dijadwalkan boleh keluar dan pergantian antara kelas seperti itu? Berdasarkan jadwal belajar aja, Bu. Jadwal belajar, kemudian melihat situasi ini, Bu. Kalau anak masih belajar pagi kan masih konsentrasi, saya metodenya tidak seperti itu. Saya bikin pakai PowerPoint. Nanti di PowerPoint itu seperti soal nomor 1, jawabannya apa gitu, Bu. Nanti keluar kalau salah, nanti ada gambar orang sedih atau apa gitu, Bu. Kalau jam siang mulai jam 11 biasanya yang saya boleh keluar karena kelas juga panas, Bu. Iya. Taruh pasangnya. Ada itu nggak cukup. Iya. Karena kan ini baru 2 orang ya. Iya, Bu. Insya Allah nanti dengan izin Allah mungkin dengan adanya Bapak ikut JGP, bukan ikut JGP, kawan Pak satu Pak saya ikut JGP, mereka melihat rupanya ada hikmahnya, ada perubahan yang lebih baik. Iya. Mereka tertarik, bisa jadi nanti insya Allah semua jadi JGP kan, berarti Iya. semua melakukan itu. Iya. Nah, nanti kan bakalan kalau siap bakalan keluar semua. Iya, benar. Jadi itu gimana kira-kira nanti kalau seandainya itu terjadi cara mengatasinya? Kenapa, Bu? Ya, kan ini baru bertiga ya, berarti untuk segala mungkin fasilitas-fasilitas itu kan pakai bertiga, yang lain kan masih melihat nih, melihat. Nah, nanti seandainya memang karena kita sudah memberikan oase yang positif bagi mereka, mereka tertarik ya guru-guru itu untuk bergerak seperti JGP itu. Nah, insya Allah nanti mereka semua bergerak. Nah, pada saat mereka semua bergerak, pasti mereka bisa jadi memiliki metode yang sama kan? Oh, Nah, jadi untuk mengatasi kalau siang bareng gitu, gimana cara mengatasi? Akhirnya kan semua keluar, semua keluar gitu. Jadi kan begini, Bu, ada tema pembelajaran yang sesuai dia harus keluar, Bu, ada yang tidak, atau kalau keluar pun ada tempat-tempat tertentu, mungkin mereka cari sumber informasinya khusus di perpustakaan, kemudian cari sumber informasinya di ruang multimedia, bisa juga sumber informasinya dari guru, Bu. Jadi kalau semuanya pun melaksanakan hal seperti melaksanakan
metode yang sama, saya rasa tidak terganggu Bu. Kemudian kita kan punya infocus juga. Mungkin kalau teman yang lain sudah ada yang keluar, mungkin lebih dari 3 kelas, mungkin yang teman yang lainnya juga di dalam kelas itu membuat seperti pembelajaran yang berbasis game Bu. Jadi mungkin mengizinkan anak yang dipandu oleh wali kelas untuk membawa HP Bu. Jadi seperti game kuisis, Kahoot itu bagus Bu, ya kan kayak berlomba itu cepet-cepetan gitu Bu. Nanti kalau pengen namanya nomor 1, itu juga meriah di dalam kelas Bu. Sebenarnya itu yang diharapkan anak-anak, cuman karena kita ini belum begitu paham ya, akhirnya ya membosankan jadi anaknya itu. Ini pengalaman saya dulu Pak, pengalaman sebelum ini ya, berat. Itulah anak itu sering keluar. Nanti saya tengok anak itu mana keluar Bu, ke WC, kok ke WC terus setia, orang masuk dia aja ke WC bolak-balik. Jadi saya ikutin lah dia kan, ikutin. Terus ke WC itu dia tidak boleh, kita masuk aja gitu, keluar lagi. Oh itu apa? Kayaknya anak-anak ini sakau dengan bawa WC. Jadi saya marah-marah gitu, marah-marah. Nah, besok kamu kencing, wadahin di wadah, kau taruh di ujung situ. Jadi kalau kamu kepingin ke WC, tinggal aja di situ. Pokoknya sama dengan bawa WC. Dulu kita seperti itu kan gitu. Ternyata kan harusnya kita berpikir ya, kenapa sih anak ini kok nggak betah duduk gitu. Nah, ini semenjak belajar ini baru kurang menarik mungkin. Ya, kurang menarik. Jadi anak itu pisau di jalan kelas kan keluar. Dulu pernah saya lakukan juga sebenarnya. Ternyata sekarang bukannya kita yang salah ya. Iya. Tapi responnya bagus lah. Gimana pernah anak-anak? Kalau anak-anak ini Bu, kemarin pas hari Senin itu kan ada rakor PGR itu Bu. Jadi saya pergi rakor, besoknya saya ngajar di kelas sebelah. Jadi anak-anak, Pak, kenapa nggak ngajar di kelas kami? Gitu. Wah, kok nggak masuk di kelas kami gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 kali Bu, Pak, kemarin kemana kok nggak masuk lagi? Ya seperti itu Bu. Jadi sudah ada lah Bu. Dirindukan ya. Awalnya itu si anak-anak sepertinya cuek aja, kita masuk nggak masuk gitu kan. Iya. Bahkan jangan sampai bilang Bapak tak masuk ya. Alhamdulillah. Karena udah ada. Ya kalau yang anak yang cuek memang ada, tapi ada beberapa orang yang ini gitu. Ya, kalau yang masih cuek itu dia belum tersentuh Pak. Iya, Atau iya. bisa jadi dia sebenarnya sudah tersentuh, cuma dia karena terbiasa itu agak menahan diri untuk mengatakan. Kemudian kan saya buat refleksi tuh Bu. Jadi ada refleksi yang pakai, kemarin kan stick note habis, jadi saya langsung anak tuh minta. Jadi katanya belajarnya enak Pak, belajarnya menarik, terus tidak membosankan. Terus yang ini kalian karena Bapak takut dengan Bapak atau apa ya kok bilangnya kayak gini? Tolong jawab dengan jujur. Saya itu bilang tidak Pak, beneran ini kami jawab jujur, lebih asik katanya gitu. Kemudian kan belajarnya tidak fokus belajar gitu aja Bu, ada seperti istirahatnya lah gitu Bu. Jadi anak itu nggak harus kayak dulu kan fokus nilai kan Bu, sekarang nggak lagi. Karena kan bukan dilahir Pak, proses kan. Iya. Proses dia. Makanya memang kayak kemarin yang namanya waktu saat itu menentukan bahwa nilai ujian nasional ditetapkan sekian, jika tidak maka Iya. tak. Nah, itu kan akhirnya banyak kecurangan dilakukan Akhirnya, dari iya. anak, dari sekolah, dari guru. Hasil refleksi habis ya. Iya Bu. Apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa yang perlu diperbaiki ke depan? Kalau yang saya rasa mulai berjalan agak baik itu mungkin dari cara saya mengajar, dari cara saya menyapa anak-anak gitu ya. Metodenya mengajar berubah, bervariasi, medianya juga seperti itu. Kemudian yang harus saya
perbaiki ke depannya itu mungkin apanya ya, menguasai karakter anak, menguasai karakter anak agar saya bisa mengetahui keinginan anak itu sebenarnya seperti apa gitu. Yang karakter sehingga bisa memenuhi kebutuhan ya. Iya, kemudian yang memperbaiki pengetahuan diri lah Bu, yang jelas itu Bu. Meningkatkan kompetensi. Perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi? Jurnal refleksi yang di apa Bu? Ya, di LMS. Sudah pernah diceritakan iya tadi berubah dalam kelasnya. iya diceritakan dengan Ibu Hasimo di kemarin di peran dan nilai dan peran guru penggerak yang kekuatan masing-masing guru itu. Jadi ada perubahan konkretnya dari ceritakan itu ya. Iya. Itu nanti Pak, Bapak sudah masukkan semua di itu. Apa di draft bersama. Tapi belum semua sih Bu, kemarin apa namanya? Saya ini suka lupa Bu. Jadi kadang harusnya masukkan ke drive Ibu, masukkan ke drive yang biasa saya masukkan. Jadi begitu mau dipindahkan kadang mutar tidak mau pindah itu. Jadi karena ini nanti Pak rupanya pada saat pada saat panen hasil karya itu, nah itu rupanya itu dikeluarkan semua dari awal sampai akhir. Ada yang dibuat kalender, ada yang dibuat spanduk, ada yang dibuat itu. Jadi kayak diceritakan gitu kan, refleksinya, terus pokoknya tugas-tugas itu harus dikumpulkan jadi satu kan. Takutnya nanti kalau tidak simpan juga pas giliran anak panen dicari, saya ada hilang. Di samping itu kalau udah kita bersama kita sambil membantu teman kan. Iya. Tadi kan belajar orang dewasa, tidak ada yang paling benar, tidak ada yang salah, saling berkolaborasi, saling membantu. Makanya ibu itu kan tidak pernah nyalakan. Tidak. Semuanya, yang penting kita berbuat. Iya. Dan untuk kelulusan ini intinya itu katanya tepat waktu, semuanya dikerjakan dan semua diikuti. Jadi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Biasanya kalau orang dewasa itu pasti tahu lah mana yang dicocok apa enggak gitu. Bukan berarti seperti anak-anak kan nawur-nawur gitu. Kalau media platform apa yang Bapak gunakan untuk membuat portofolio? Rencana itu Google Site itu. Kalau sekarang kan masih pakai Google Drive. Rencananya. Komponen apa saja yang akan dituangkan ke dalam portofolio digital? Tugas-tugas, baik dalam bentuk Word, PDF, mungkin video gitu Bu. Biografi. Iya, biografi juga ya. Profil sekolah. Oh iya sih. Foto-foto kegiatan Foto-foto kegiatan. Seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang Bapak Ibu buat? Ini biasanya lihat di laptopnya. Iya Bu ya. Ini masih dalam seperti biasa sih Bu, dalam bentuk folder. Ini dibagi folder modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 seperti itu baru Bu. Tapi udah ada yang simpan ya? Baru disimpan di folder laptop Bu, belum ke Google Site belum Bu. Insya Allah setelah. Yang di print ada? Yang di print ini Bu. Ini yang mana dikirim ya? Ya itu sebenarnya saya belum paham benar Bu, jadi masih ngarang-ngarang aja belum tepat mungkin.
kelompoknya. Iya Bu. Ini kelompoknya tetap. Nah, dengan kawan yang dari Batam Bu. Iya. Berarti bahan Pak Ropik juga. Iya. Bisa jumpa dengan apa nih Batam. Oh, ini banyak orang yang suka ini sampai di Batam. Pintar-pintar ibu itu Bu. Apa namanya memberikan ide lagi. Iya. Bisa kan? Punya saya. Punya bapaknya. Setelah kita lakukan dan kita melihat banyak teman-teman ini itu kayaknya banyak hati yang jadi guru ya selama ini. Iya Bu. Ya, membanggakan seharusnya kalau Pasti. memang boleh itu. Cuma apa karena kita pemahaman yang kurang atau memang kemarin kita tidak diberi pengetahuan seperti itu kan? Sepertinya tidak ya Bu ya. Kalau pelatihan kurikulum masih buat RPP, silabus itu kan Bu ya. Itu ya. juga. Ada juga yang diberitahu metode anak belajar ada visual, auditory, kinestetik, tapi dalam pelaksanaannya nggak diajarkan Bu. Iya. Dan kebanyakan orang itu suka copy paste, pinjam ke, Iya. nanti nggak dibaca lagi cuma diulang ke administrasi. Itu kalau ibu dulu memang itulah yang ibu sebenarnya tak mau tuh, makanya suka cerewet dulu kan. Copy paste itu boleh, tapi baca. Iya benar. Dibaca kalau ini kayaknya tak cocok dengan murid saya, dengan kondisi hapus, ganti apa yang kira-kira ada nggak blok-blokan gitu. Nah, kadang metode ada 5 metode itu ditulis semua. Cuma ini bapak ibu lakukan semua aja. Iya. Satu kan, yang lain itu buang gitu. Ibu lah memang dulu memang walaupun belum tahu nanti memang nggak pernah nggak suka gitu sama dengan kawan gitu maksudnya. Nah, kalau pinjam tapi saya ubah gitu, maksudnya modifikasi gitu kan.